Seperti kata Zhang Zhaoprasao, legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama rakyat untuk membentuk komunitas yang diatur oleh kehendak umum yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Pada intinya, manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terikat pada kontrak sosial. Dan Bung Karno pernah mengingatkan kita semua, negara bukan tujuan, melainkan alat untuk menegakkan keadilan dan persatuan bagi seluruh rakyat. Jika kita tarik beberapa hari terakhir, kita menyaksikan peristiwa turunnya ribuan orang ke jalan. Konon, suara yang lahir dari keresahan atas ekonomi, lapangan kerja, hingga wacana kebijakan publik yang dianggap tidak adil. Kondisi tersebut disambut dengan diksi dan komunikasi yang dinilai kurang tepat. Namun, bagaimanapun itu, aspirasi ini adalah bagian dari demokrasi kita. Bukti bahwa rakyat ingin didengar. Demonstrasi sejatinya adalah hak warga negara, ruang di mana rakyat bisa menyampaikan suara mereka. Dan di awal, banyak aksi berlangsung dengan tertib, penuh semangat, bahkan dengan nuansa damai. Inilah wajah demokrasi yang sesungguhnya. Namun, situasi berubah. Aksi damai yang seharusnya menjadi wadah aspirasi berakhir dengan kerusuhan. Ada perusakan, persekusi, pembakaran, bentrokan dengan aparat, penjarahan hingga hilangnya nyawa. Perlu dicatat bahwa negara ini lahir dari sebuah kontrak sosial, kesepakatan bersama seluruh rakyat untuk hidup dalam persatuan, saling melindungi, dan mewujudkan keadilan. Inilah saatnya kita kembali bertanya, bagaimana menyuarakan aspirasi tanpa harus mengorbankan persatuan? Bagaimana menjaga semangat demokrasi sekaligus memastikan keamanan dan kedamaian tetap terjaga? Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi menimbulkan kerugian besar dan pada akhirnya ditanggung masyarakat sendiri. Perbaikan fasilitas umum maupun kantor pemerintahan yang rusak itu dibiayai dari APBN maupun APBD yang bersumber dari pajak rakyat. Selain itu, kerusuhan juga mengganggu pelayanan publik. Misalnya, pengurusan dokumen penting di kepolisian, serta bisa menimbulkan kerugian lebih berat bila merusak benda bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah tak ternilai. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda menyebut beberapa kerugian akibat ketidakstabilan kondisi dalam negeri khususnya di bursa saham. Pertama, capital outflow atau keluarnya dana dari Indonesia. Artinya, investor asing menganggap Indonesia bukan negara yang aman untuk menanam modal. Kedua, kondisi usaha dalam negeri Indonesia berpotensi ikut terdampak dengan tersendatnya investasi ke perusahaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kerusakan fasilitas publik akibat demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 di Jakarta mencapai 50,4 miliar rupiah. Terdiri dari 3,3 miliar untuk MRT, 41,6 miliar untuk Transjakarta, dan 5,5 miliar untuk CCTV. Kerusuhan meluas hingga 107 titik aksi di 32 provinsi, termasuk pembakaran dan perusakan gedung DPRD, rumah dinas, pos polisi, kantor pemerintahan, hingga museum yang bahkan menimbulkan korban jiwa di Makassar. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita mengatakan bahwa gelombang demo besar yang berujung ricuh berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional yang sebelumnya tumbuh positif 5,12% pada kuartal 2 2025. Pentingnya keseimbangan antara kebebasan menyampaikan aspirasi secara damai dan penegakan hukum tegas demi melindungi property rights serta menjaga Indonesia tetap ramah investasi. Aksi tersebut tidak hanya mencerminkan ekspresi publik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga membawa implikasi ekonomi nyata, khususnya di pasar keuangan, sehingga menimbulkan gejolak yang terasa langsung dalam dinamika ekonomi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa aksi demonstrasi ricuh pada akhir Agustus 2025 menimbulkan kerugian hampir 900 miliar rupiah di berbagai daerah di Indonesia, dengan Jawa Timur dan Makassar sebagai wilayah yang paling terdampak. Kerusakan mencakup gedung DPRD, gerbang tol, halte, hingga infrastruktur lain, termasuk cagar budaya Gedung Negara Gerahadi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PU menyiapkan anggaran darurat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, memastikan kondisi ini ditangani sebagai tanggap darurat, tanpa mengganggu program strategis Presiden lainnya. Disinilah kita perlu menitik beratkan bahwa situasi kerusuhan ini adalah titik rawan, sebuah ambang batas yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Mereka mencoba menunggangi keresahan rakyat untuk kepentingan politik atau agenda tersembunyi. Inilah sebabnya kita harus bijak, tidak mudah terprovokasi, dan tetap fokus pada aspirasi yang sejati. Kita tidak akan menyebut entitas, kita tidak akan berkonspirasi. Namun sejarah mencatat sejumlah dokumen membuktikan bahwa area abu-abu ini rawan dimanfaatkan. Bahkan di era modern ini, informasi dapat bias setiap saat, baik dari media sosial, bahkan media mainstream juga tidak dapat kita telan mentah-mentah beritanya. Kita wajib melek dan memperkuat kognisi kita. Itulah benteng kita di zaman di mana arus informasi berkembang begitu pesatnya. Saya, Anda, yang berasal dari berbagai lapisan kehidupan dan berbagai lintas generasi lah yang menjadi katalisatornya. Nampaknya Presiden Prabowo merespon insiden tersebut dengan cukup responsif dan penuh pertimbangan. Beberapa langkah konkret diambil, antara lain pemotongan tunjangan DPR, moratorium kunjungan luar negeri bagi anggota DPR, dicopotnya sejumlah anggota DPR yang keliru dalam berkomunikasi, menjamin dengar aspirasi murni dari masyarakat, menggandeng tokoh lintas sektor dan akademisi, serta instruksi transparansi dan kecepatan dalam penyelidikan jika ada aparat yang bersalah. Presiden merespon aspirasi meskipun ada tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum dengan menjaga hak berekspresi, antara mengambil langkah tegas terhadap kerusuhan dan memastikan respons tidak menyasar demonstran damai. Kita semua telah menyaksikan bagaimana aksi demonstrasi pada 25 hingga 28 Agustus lalu menjadi sorotan besar. Ada suara-suara rakyat yang lahir dari hati, menuntut perubahan, menuntut keadilan. Suara itu adalah bagian sah dari demokrasi kita, dan negara hadir untuk mendengarnya. Namun kita juga tidak bisa menutup mata di tengah aspirasi murni itu. Ada segelintir pihak yang memprovokasi, memanfaatkan situasi hingga berujung kerusuhan. Akibatnya, fasilitas umum rusak, aktivitas masyarakat terganggu, bahkan adanya korban jiwa. Inilah yang tidak boleh lagi terjadi. Kita harus bisa membedakan. Menyampaikan aspirasi dengan damai adalah hak, tapi membuat rusuh adalah pelanggaran yang merugikan kita semua. Jangan sampai suara tulus rakyat dikaburkan oleh ulah segelintir provokator. Mari kita kembali pada kesepakatan besar sebagai bangsa. Indonesia berdiri atas kontrak sosial, kesepakatan bersama untuk hidup rukun, menjaga negara, dan menyelesaikan masalah melalui jalan demokrasi. Seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pesan itu tentunya mengingatkan kita bahwa lawan terbesar bukan saudara sebangsa, tapi rasa curiga, amarah, dan perpecahan di antara kita. Mari kita jaga persatuan, mari kita sampaikan aspirasi dengan damai, dengan akal sehat, dengan cara yang terhormat. Jika teman-teman ingat, Bung Hatta pernah menegaskan bahwa Indonesia merdeka bukanlah untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada satu pelajaran penting yang harus kita pegang. Demokrasi hanya akan berarti bila dijalankan dengan damai. Aspirasi rakyat adalah kekuatan, tetapi jika tercampur dengan kerusuhan, kekuatan itu justru bisa dimanfaatkan pihak lain untuk memecah belah kita semua. Mari kita tutup lembaran duka dengan tekad baru, menjaga persaudaraan, menolak provokasi, dan terus menyuarakan aspirasi dengan cara yang bermartabat. Negara ini dibangun atas kesepakatan bersama, atas kontrak sosial yang kita ikrarkan sejak awal kemerdekaan, bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap bersatu untuk Indonesia. Mari kita jaga persatuan nasional.
Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan. Menjaga keselamatan semua keluarga kita. Menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba.